Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Inilah kisah misteri kuburan di bawah warung Budian. Di sebuah desa kecil yang biasanya damai, tiba-tiba ketenangan berubah menjadi kehebohan. Gadis desa bernama Yanti, yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, mendadak menghilang tanpa jejak. Kabar hilangnya Yanti pun menyebar secepat angin, dan berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang bilang dia kabur dengan pacarnya yang tak disetujui keluarganya. Ada yang berbisik bahwa dia diculik oleh orang tak dikenal. Bahkan ada yang menduga dia pergi karena masalah pribadi. Rumor itu beredar di antara warga, saling tumpang tindih, tapi tak satu pun yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Yanti tetap tak ditemukan. Pihak keluarga semakin khawatir, dan suasana desa berubah mencekam. Meskipun begitu, tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan berdoa agar Yanti ditemukan dalam keadaan selamat. Malam itu, hujan turun begitu deras, membasahi desa dan perkebunan jagung yang luas di sekitarnya. Langit kelam, sesekali kilat menyambar, menerangi jalan yang licin dan sepi. Rudy, seorang pengemudi ojek online yang baru pulang dari kota, berusaha melintasi jalanan desa yang becek dan dipenuhi lumpur. Derasnya hujan membuat pandangannya terbatas. Kabut tipis menambah kabur segala yang ada di depan matanya. Angin dingin menusuk tubuh, dan suasana malam semakin mencekam. Di tengah perjalanan, ketika Rudy sudah berada di tengah-tengah perkebunan jagung, dia melihat sebuah warung kecil berdiri di tepi jalan. Itu adalah warung Budian, warung panggung dari kayu dan bilik bambu yang berdiri tepat di atas tebing curam. Warung ini disanggah oleh beberapa tiang besi tinggi yang tampak tua, nyaris rapuh dimakan waktu. Di hari biasa, warung ini sering sepi dan jarang dikunjungi, apalagi di malam hujan seperti sekarang. Rudy memutuskan untuk menepi. Hujan turun semakin deras, memukul-mukul atap warung dengan suara berdebum keras. Dia duduk di bangku kayu di dalam warung, mencoba menenangkan diri sambil menunggu hujan reda. Suara gemuruh hujan bercampur dengan desir angin yang menggoyangkan dedaunan jagung di sekitar, menghasilkan suara gemerisik yang membuat suasana semakin sunyi dan suram. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari belakang warung, seperti batu atau benda berat yang terlempar ke tanah. Rudy tersentak dan memandang ke arah suara itu. Namun tak ada apapun yang terlihat di tengah kegelapan. Belum sempat Rudy berpikir lebih jauh, suara lain mulai terdengar di tengah derasnya hujan, suara tangisan seorang perempuan. Suaranya pelan, serak, seolah berasal dari dalam jurang di bawah warung, dan nyaris tersamar oleh riuhnya hujan. Tangisan itu terdengar mengiba, seperti seseorang yang tengah berada dalam penderitaan yang mendalam. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menajamkan pendengarannya, berusaha memastikan bahwa apa yang didengarnya bukan sekadar imajinasinya. Tangisan itu terus berlanjut, semakin terdengar jelas dan nyata, meskipun diselingi oleh suara hujan deras. Siapa yang menangis di malam seperti ini, pikirnya, mulai merasa cemas.
Mungkin ada seseorang di bawah sana yang membutuhkan bantuan. Rudy merasakan firasat aneh yang mengusik ketenangannya. Hujan masih mengguyur deras, membasahi warung dan perkebunan jagung di sekitarnya, sementara suara angin yang kencang menambah suasana semakin mencekam. Dari tempatnya berteduh, dia mendengar tangisan samar yang terbawa angin, terdengar memilukan dan menyeramkan sekaligus. Siapa di luar sana, di tengah malam dan hujan begini, pikir Rudy, mulai merasa was-was. Ia mendekat ke tepi warung dan menundukkan kepalanya, mencoba melihat ke bawah. Di sana, di tanah berlumpur di dasar tebing, tampak seorang perempuan jongkok, rambutnya basah dan acak-acakan. Bajunya robek di bagian bahu dan perut, seperti habis berlari atau jatuh terseret. Dia terisak pelan, tubuhnya membungkuk lemah sambil memegangi perut, seakan menahan sakit yang luar biasa. Meski wajahnya tak sepenuhnya terlihat, Rudy bisa menangkap raut penuh kesedihan dan rasa putus asa yang tergurat di wajahnya yang pucat. Merasa iba, Rudy memanggil dari atas. Suaranya tertelan sebagian oleh hujan. "Neng, kamu baik-baik saja? Ada apa di sana?" Namun, perempuan itu tak bergerak sedikit pun. Tak ada jawaban atau tanda bahwa ia mendengar. Rudy mencoba sekali lagi. Kali ini lebih keras. "Neng, kamu butuh bantuan?" Masih sama hening. Perempuan itu tetap diam, terus menangis. Suaranya yang parau seperti berasal dari jauh, seakan bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari suatu tempat yang asing. Rudy mulai merasa tak nyaman. Namun perasaan penasaran dan rasa kasihan bercampur jadi satu, membuatnya tak tahan untuk diam saja. Rudy pun memutuskan untuk turun melalui jalan setapak yang licin di samping warung. Dengan hati-hati, dia melangkah menuruni jalan setapak yang curam. Lututnya bergetar sedikit oleh campuran cemas dan ketakutan. Ketika sampai di dasar tebing, dia mengarahkan pandangannya ke tempat perempuan itu berada, tepat di balik semak-semak basah yang lebat. Setelah sampai di dasar tebing, Pak Rudy kebingungan. Perempuan yang tadi ia lihat sudah tak ada di sana. Pandangannya menyapu sekitar dengan cemas, mencari-cari di antara bayangan pepohonan dan semak-semak yang terhampar di bawah warung. Rudy bergidik, merasakan firasat buruk yang merambat naik dari kakinya. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah tumpukan tanah yang tampak mencurigakan di bawah warung. Tanah itu terlihat basah dan gembur, seakan baru saja diuruk. Pak Rudy mendekat, jantungnya berdetak tak beraturan. Apa ini? Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya bangkai hewan atau sampah yang dikubur warga sekitar. Namun entah kenapa perasaannya semakin tak enak. Ia berbalik hendak kembali ke atas. Namun di sana, hanya beberapa langkah darinya, sosok perempuan itu tiba-tiba berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Pak Rudy terkesiap, tubuhnya mendadak kaku seolah terpaku ke tanah. Wajah perempuan itu pucat pasi, dengan luka-luka memar yang tampak jelas di pipi dan dahinya. Membentuk garis-garis gelap di kulitnya yang basah. Tangan kirinya tergantung lemas, terlihat bengkok dalam posisi yang tidak wajar, seakan patah. Tapi yang membuat Rudy tercekat adalah tangan kanannya yang menekan perutnya. Di sana, perutnya tampak robek, menganga lebar dengan jeroan yang terlihat di sela-sela jarinya. Darah bercampur air hujan mengalir dari luka itu, membuat pakaiannya lengket dan berantakan. "Pak, tolong saya." Suara perempuan itu terdengar pelan, tapi jelas di tengah deru hujan. Matanya kosong namun penuh derita,
seolah memohon, "Saya dikubur di sana." Suaranya terdengar jauh, tapi jari telunjuknya perlahan terangkat, menunjuk ke arah tumpukan tanah yang baru saja dilihat Rudy. Rudy menelan ludah, kakinya gemetar. Tubuhnya terasa seperti dipaku ke tanah, namun pandangan perempuan itu terus memaksanya untuk memperhatikan. Dalam kebisuan malam yang dipenuhi suara hujan, Pak Rudy hanya bisa menatap nanar pada sosok itu, bergumul dengan rasa takut yang semakin membuncah. Perempuan itu tak bergerak, hanya menatapnya, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Dengan tubuh gemetar, Pak Rudy memaksakan dirinya untuk menoleh ke arah tumpukan tanah itu. Dalam keremangan malam dan derasnya hujan, ia berharap sosok perempuan tadi masih ada di sana, meski hatinya dihantui rasa takut yang mencekam. Tapi saat ia kembali menoleh ke tempat perempuan itu berdiri, sosoknya sudah lenyap tanpa jejak. Hanya suara rintik hujan yang mengguyur semakin deras di sekitar, seolah menelan seluruh kejadian aneh yang baru saja ia alami. Pak Rudy terperangah, detak jantungnya berpacu cepat, dan napasnya tersengal. Rasa takut yang mencekam membuat bulu kuduknya meremak. Seolah tanpa kendali, ia langsung berbalik, langkahnya terburu-buru dan tak beraturan. Kakinya terasa lemas, namun adrenalin yang membuncah memberinya kekuatan untuk berlari menaiki jalan setapak menuju warung. Sampai di sana, ia segera meraih motornya yang basah oleh hujan. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin, dan tanpa pikir panjang, ia tancap gas, melaju kencang di jalan licin itu, meninggalkan warung dan tumpukan tanah yang kini terasa seperti menyimpan rahasia kelam. Sepanjang jalan pulang, Rudy tak berani menoleh ke belakang, takut jika sosok itu muncul lagi di pantulan kaca spionnya. Hujan terus mengguyur lebat, namun suara tangisan samar-samar masih terngiang di telinganya, seolah mengejar langkah motornya yang berderu di keheningan malam. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu, menahan napas sejenak di balik pintu yang tertutup rapat, berharap apa yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Sesampainya di rumah, Pak Rudy langsung disambut oleh istrinya yang heran melihat suaminya basah kuyup dengan wajah pucat pasi. Dengan suara terbata-bata, ia mulai menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya di warung Budian. Ia menggambarkan sosok perempuan yang dilihatnya di bawah warung itu, wajahnya pucat dengan luka-luka. Tangan yang lemas tak wajar, dan perutnya yang menganga seolah habis dilukai. Pak Rudy meyakini, dengan perasaan ngeri yang belum hilang, bahwa perempuan yang ia lihat tak lain adalah Neng Yanti, gadis desa yang hilang beberapa hari lalu. Pria itu, yang dikenal sebagai salah satu preman di desa sebelah itu, rupanya dia menyimpan sisi gelap yang tak terduga. Dengan bukti-bukti yang kuat, polisi menahannya dan menyelidiki lebih lanjut tentang kronologi kejadian yang menghantui desa itu. Penangkapan tersebut membawa secercah kelegaan bagi keluarga dan warga desa. Namun, bagi warga desa, akhir dari tragedi ini tidak serta-merta membawa ketenangan. Warung Budian, yang dulunya menjadi tempat perhentian para petani dan pedagang, kini kosong melompong. Orang-orang mulai menghindarinya, terutama saat hujan turun. Di tengah riuhnya hujan, sering kali terdengar suara samar, seperti tangisan lemah di belakang warung itu. Suara yang tak pernah jelas, tetapi seakan-akan memohon pertolongan yang tidak kunjung datang. Bagi mereka yang mendengarnya, tangisan itu dipercaya sebagai sisa dari jeritan Neng Yanti. Sejak malam itu,
Setiap kali hujan deras, penduduk desa akan menutup pintu rapat-rapat, mengunci jendela, dan tidak akan berani lewat di sekitar warung Budian. Takut mendengar suara yang memanggil dari balik gelapnya malam. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Kuburan di Bawah Warung Budian bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, dalam setiap sebab pasti selalu ada akibat yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.